Shalom, jumpa lagi dengan saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Pada hari ini saya ditemani oleh my sister in Christ. Nama saya Rina Komari, saya tinggal di Orlando sudah 15 tahun. Yes. Dan dikaruniai family, suami dan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Puji Tuhan, dapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari Tuhan. Karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali Rina udah sampai di sini, udah mau menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk men-sharekan mukjizat-mukjizat Tuhan, kesaksian yang bagaimana Tuhan itu menolong Rina dalam kehidupan Rina, pergumulan Rina sangat dahsyatnya. Teman-teman udah gak sabar kan mendengarkan apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan tolong sama Rina gitu. Saya juga udah gak sabar, kita langsung aja ya biar Rina langsung menceritakan pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupannya. Oke Rin, all yours. Okay, thank you Eli for kasih kesempatan saya untuk bersaksi di sini Eli. Terima kasih. Eli, seperti kamu tahu kita ini udah lama ya Iya. kenal, dan kamu tahu saya ini orang Kristen. Yes. Saya aktif di gereja. Betul. Tapi Eli tahu gak, saya ini nggak dari keluarga Kristen. Orang tua saya nggak pernah ngajarin atau mengenalkan tentang Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi saya ini kenal Tuhan Yesus, saya pertama kali di keluarga saya kenal Tuhan Yesus. Singkat cerita Eli, waktu itu saya kenal Tuhan Yesus saat SMP, dan SMA saya mulai aktif, mulai percaya sama Tuhan Amin. Yesus. Sampai kuliah, tentu saja sebagai orang Kristen kita mau seluruh keluarga diselamatkan, khususnya orang tua kita, adik-adik kita, right Eli? Terus singkat cerita Eli, saya waktu itu berdoa sama Tuhan. Saya cuman bisa menulis di diary saya karena saya agak sedikit takut sama orang tua saya, karena orang tua saya itu seperti maksudnya kafir, atau orang bilang kafir, tidak kenal Tuhan, tapi percaya Tuhan, tapi Buddhis juga bukan, nggak pernah ke itu temple. Jadi saat itu saya cuma bisa tulis di diary saya, berdoa sama Tuhan. Saya cuma tulis di note Eli. Saya berdoa, saya tulis kalau saya mau orang tua saya itu percaya Tuhan Yesus. Karena dan saat itu saya yakin, saya imani, saya doakan Eli. Hingga suatu hari, puji Tuhan, mama saya mau ke gereja. Amin. Saya juga enggak suruh paksa mami saya, mami ayo ke gereja, enggak loh Eli. Kebetulan tante saya ada satu orang Kristen, dia ajak mami saya ke gereja juga. Terus mami saya mau ke gereja. Tapi karena mami saya masih takut-takut sama papa saya, jadi dia ke gereja setiap pagi itu, tiap minggu jam 7 pagi sampai kebaktian selesai, misalnya jam 9.30, tapi dia jam 9 udah buru-buru harus pulang. Karena dia takut papi saya keburu bangun. Jadi dia harus buru-buru pulang. Dia mau memastikan kalau papi saya bangun tuh mami ada di rumah, udah ada sarapan, udah ada kopi, biasalah orang tua. Kalau di Indonesia kan. Jadi begitu, saya ini sebagai anak sedih sebenarnya, kok harus seperti ngumpet-ngumpet gitu lah ini istilahnya. Tapi saya yakin dan saya terus doakan. Hingga suatu hari yang paling berat itu saya harus pergi ke Amerika, Eli. Saya harus pergi ke Amerika. Coba bisa bayangkan nggak? Wah, saya jauh dari orang tua. Gimana ini Tuhan? Supaya saya bisa doakan papi saya terus dan adik-adik saya bisa mau ke gereja, dan supaya mami saya nggak takut-takut. Gimana ini Tuhan? Saya bakal jauh, tidak ada yang mendukung atau support mami saya gitu kan. Tapi saya suatu saat pendeta saya berkata, Rina, jangan khawatir, Tuhan pasti bantu. Apa yang kamu sudah
tabur, apa yang kamu sudah tabur dan kamu doakan, Tuhan pasti bantu akan tuai itu hasilnya. Ya, tapi kamu harus bersabar dan iman, punya iman. Iman itu sangat penting. Akhirnya saya singkat cerita, saya harus ke Amerika dengan berat hati. Saya sedih sekali, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan. Tapi saya dengan penguatan iman itu, saya akhirnya oke, saya ke Amerika. Hingga suatu hari setelah beberapa tahun di Amerika, banyak pergumulan juga, tapi saya yakin Tuhan bantu, semua jalan Tuhan selalu ada. Akhirnya suatu hari sekitar bangsa 2-3 tahun saya di Amerika, saya terima paket. Apa tuh? Bumbu Indonesia? Iya, kayak berlian itu. Dari Indonesia ini hadiah ulang tahun dari Indonesia ya. Pasti makanan enak, ya, pisang molen. Ya, nggak pernah lah adik saya kirim paket dari Indonesia. Ini hadiah ulang tahun, itu nggak pernah ya. Setelah berapa tahun kan, ini tiba-tiba dikirim paket dari Indonesia dekat-dekat ulang tahun saya. Adik saya bilang, "Ci, ini hadiah ulang tahun Ci," gitu. Wah. Apa nih ya, bumbu Indonesia ya. Begitu kita buka, Eli, oh my god, Eli, apa yang saya lihat? Apa Eli? tuh, Rin? That's amazing, teman-teman. Tuhan menjawab doa saya. Amin. Teman-teman tahu apa? Itu hanya foto, tapi foto itu papi saya dibaptis. Amin. Tuhan itu ajaib. Meskipun saya jauh dimanapun, apa kekhawatiran saya yang selama ini saya takutkan, ternyata itu nggak ada gitu. Tuhan mendengar jawab doa saya. Puji Tuhan. Tuhan, begitu saya melihat betapa baiknya Tuhan, papi saya dibaptis. Puji Tuhan. Saya lihat foto itu, Eli, saya nangis, saya bersyukur. Jadi teman-teman, itu Tuhan itu tidak ada jarak. Tuhan itu dimanapun kamu berada, itu Dia selalu mendengar doa-doa kamu. Meskipun jauh jaraknya. Betul sekali. Wow, pertolongan Rina dahsyat sekali. Pertolongan Tuhan ke Rina dahsyat sekali. Semua keluarga diselamatkan. Walaupun papi Rina ada di Indonesia, Rina ada di Amerika, tapi Tuhan menolong umatnya tidak pakai jarak. Dimanapun kamu berada, Tuhan pasti menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya, Rin? Ya. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktunya. Nah, dari cerita yang Rina share tadi, saya mendengar bahwa jika ada yang kita butuhkan, yang penting kita berdoa kepada Tuhan Yesus, bersabar, setia, percaya dan yakin, maka doa kita akan dijawab. Tapi bagi teman-teman yang let's say misalnya sudah berdoa bertahun-tahun dengan mencucurkan air mata, akan tetapi belum dijawab sama Tuhan, let me tell you guys, do not lose hope. Just hold on and believe it. Because what? Because God had solution before we have a problem, right, Rin? Puji Tuhan, terima kasih banyak. Rina punya rema yang akan Rina share ke teman-teman, yang rema itu sangat sangat menguatkan Rina dalam pergumulan ini. Iya, Eli. Ini janji Tuhan. Amin. Tertulis di Alkitab, Eli. Itu ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 32. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Itu janji Tuhan, Eli. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Teman-teman semuanya, terima kasih Rina. Terima kasih, udah menyempatkan Eli. waktu datang ke sini untuk sharing kesaksian. Yang kesaksian Rina itu bisa menguatkan saya dan teman-teman di rumah yang mendengarkannya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini. Sampai jumpa di kesaksian yang akan datang. God bless you and shalom.